Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim kita sangat yakin akan janji Allah, karena Allah berfirman dalam kitabnya, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Dan juga dalam firman Allah yang lain, Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Dan Allah telah menjanjikan kita dari kalimat Alhamdulillah, yang merupakan kalimat syukur dalam firman yang lain, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku amat pedih. Oleh karena itu setiap muslim sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur yang pasti akan mendatangkan dan memenuhi segala kebutuhan dia. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah diperintahkan secara langsung oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat dan dijadikan ibadah bagi orang-orang beriman, dan akan dibalas 1 kali salam dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Alhamdulillah, pagi tadi kita sudah menyelesaikan judul yang sangat luar biasa, penyampaian tentang masalah surga, bagaimana surga adalah impian nyata seorang muslim, dan bagaimana seorang muslim harus memaksimalkan waktu yang sudah Allah siapkan di muka bumi ini sampai menjelang ajal datang dengan amal-amal dan kepatuhan. Dan sudah kita jelaskan manfaat-manfaat dari amal-amal saleh. Bagaimana setiap amal saleh itu bakti dengan orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, menjenguk orang sakit, dan apa saja yang merupakan amal perintah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai syariat bagi orang-orang beriman. Semua itu sangat mudah untuk dilakukan, besar janji Allah, dan membawa kepada kebahagiaan, serta juga di akhirat akan masuk ke dalam surga. Dan sudah kita rincikan panjang lebar masalah surga. Pada kesempatan sore ini semoga Allah berkahi, kita akan membahas tempat yang lain di akhirat sana yang kita wajib berlindung darinya. Wajib lari, menyelamatkan diri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat siksaan abadi, yaitu neraka. Dan pada sore ini kita akan bahas tentang dahsyatnya neraka. Saudaraku seiman, saya mengingatkan kembali apa yang saya bahasakan tadi pagi, bahwasanya untuk menjadi ahli surga mudah sekali dan bagus, karena menjadi orang yang baik di mata manusia. Karena dengan jujur, amanah, tanggung jawab, dan melakukan semua perintah-perintah kebaikan dalam agama, Allah akan berikan pahala yang besar. Allah suka, Allah juga buat manusia menyukainya. Dan untuk menjadi penghuni neraka juga sama. Sangat mudah sebenarnya, tetapi sangat berbahaya bagi dia. Karena dia dengan bohong, durhaka sama orang tua, lawan daripada amal baik tadi. Mencaci maki, menghina, menggibah, memfitnah, dan segala macam hal, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Neraka ini teman-teman sekalian disebutkan dalam hadis Bukhari, bahwasanya neraka dan surga saling berbicara satu sama yang lain. Surga mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali mayoritasnya orang-orang susah, miskin. Kemudian neraka mengatakan, mengapa tidak masuk ke dalamku kecuali orang-orang sombong, orang yang durhaka. Maka Allah pun menengahi di antara keduanya sambil mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku membalas orang-orang yang patuh. Dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaku yang denganmu aku menghukum orang-orang yang membangkang. Jadi kalau surga tempat kenikmatan abadi, maka neraka tempat siksaan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka pembukaan kita tentang masalah neraka ini
memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Baik dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan sikap. Ya. Di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman. Berarti orang selain beriman mungkin tidak tersentuh dengan ayat ini. Karena Allah memang mengajak orang yang sudah yakin tentang keberadaan Allah. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, istri, anak, suami, orang tua, siapa saja, kerabatmu, orang-orang terdekatmu, dari api neraka. Kenapa ya Allah kami harus selamatkan dari api neraka? Memang ada apa dengan neraka? Allah bilang, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kenapa manusia dan batu? Apa sebabnya di sini? Kenapa Allah sebutkan ini teman-teman? Selain memang Allah jadikan mereka sebagai pembakar atau batu bakarnya ya, atau kayu bakarnya api neraka. Kalau batu, kalau dibakar teman-teman sekalian, dia akan menyimpan panas itu. Sampai beberapa hari pun bisa menyimpan panas. Dan dia sangat efektif untuk digunakan, batu panas. Dan batu ini elemen yang bisa menyatu dengan udara. Kalau udaranya dingin, dia akan dingin. Kalau panas, ya panas. Dan batu ini kalau sudah sampai pada puncak panas tertentu, dia akan meletup-letup, meledak. Dan mengeluarkan serpian-serpian kecil. Begitu juga sama dengan manusia. Manusia itu kalau dijadikan dibakar, maka ada anggota tubuhnya yang mengeluarkan letupan-letupan. Kata ulama tafsir, Allah menyebutkan yang bahan bakar dari manusia dan batu, maksudnya kalian akan merasa ngeri melihat itu. Ini saja sudah siksaan. Belum kalau kita dikena dengan apinya. Allah mengatakan ditambah lagi penjaga-penjaganya. Malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak durhaka kepada Allah apa yang diperintahkan, dan selalu patuh dan melaksanakan apa yang dititahkan. Makna di sini kata ulama tafsir, kasar dan keras adalah tidak ada negosiasi. Allah bilang potong-potong, Allah bilang bakar-bakar. Tidak ada lagi negosiasi sama para malaikat ini. Ini ayat menjelaskan tentang bahayanya api neraka. Di dalam ayat lain juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Furqan, ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaqulun rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang selalu berkata dan berdoa, orang beriman selalu berdoa, ya Rabb kami, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab neraka jahannam. Karena sungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kata ulama tafsir, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tempat atau seburuk-buruk tempat? Karena di neraka teman-teman tidak ada lagi kematian. Seseorang kalau disiksa, naudzubillah, dari awal dia masuk sampai entah berapa lama, tidak pernah berhenti dan istirahat dari siksa. Kalau seandainya kita bicara penjara dunia, kalau ada orang di penjara di dunia ini, kemudian ada masa dia dihukum atau disiksa, dicambuk misalnya, maka kita tahu sama-sama tidak akan mungkin 24 jam. Karena yang menyambuknya pun pasti ada waktu letihnya. Di penjara bahkan ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu mandi. Walaupun tempatnya tidak senyaman kalau di rumah. Kalau neraka bukan seperti itu teman-teman sekalian. Jauh sekali perbedaannya. Neraka akan disiksa dan tidak akan pernah ada kematian. Bisa dibayangkan kalau seluruh daging kita terlepas dari tulang dan mata kita pun tercabut, tapi tidak mati. Kita rasakan sakitnya. Lalu Allah kembalikan lagi itu, diutuhkan lagi. Sampai Allahu a'lam berapa lama.
Kalau 3 golongan, orang kafir, musyrik, dan orang munafik kekal abadi selamanya. Orang muslim, mukmin yang asi, bermaksiat tidak sempat taubat selama di dunia, maka akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Itu pun Allahu a'lam berapa lama. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama dia disiksa. Andai saja kita merenungi satu hari waktu akhirat sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Andai saja kita na'udzubillah terjadwalkan atau seseorang terjadwalkan masuk neraka satu hari waktu akhirat, maka sama 1000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Setengah hari saja 500 tahun. Maka ini waktu yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan orang yang disiksa sekian ribu tahun waktu akhirat atau abadi selamanya. Dan ini semua teman-teman hanya karena tidak mau jadi orang baik. Saya sudah bilang tadi pagi dan saya ulangi kembali, orang yang beriman itu jadi orang baik. Karena disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan, pahalanya besar masuk surga. Orang yang neraka ini orang buruk. Karena buruk itu selalu yang menyebabkan masuk neraka dusta, ghibah, fitnah, mengambil hak orang lain, itu yang masuk neraka. Dan di dunia dia terhina, tidak ada yang suka, di akhirat pun tidak baik tempatnya. Penyiksaannya luar biasa. Di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 56, Allah menggambarkan tentang bagaimana keadaan mereka yang tidak mati itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Penghuni neraka itu setiap kali kulit mereka terbakar, daging mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Kata para ulama tafsir dalam surah An-Nisa ayat 56 ini, mereka pada saat terbakar rusak kulitnya, rusak dagingnya, ototnya, terbakar sebagian tulangnya, pedih sekali. Begitu Allah utuhkan lagi, juga pedih. Jadi dalam kondisi dia terbakar pedih, dalam kondisi Allah ciptakan kembali juga pedih. Dan mereka merintih kesakitan sebagaimana akan kita pelajari nanti. Juga disebutkan teman-teman sekalian dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW selalu mengajarkan kami doa ini sebagaimana mengajarkan kepada kami surah dari Al-Quran, dan dianjurkan sekali untuk dibaca sebelum salam dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang paling pertama, ya Allah, lindungilah kami dari siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan jauhkanlah kami dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan selamatkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di jilid 5 halaman 89. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW paling banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami seluruh kebaikan dunia, berikanlah kami seluruh kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 18 halaman 187. Nabi SAW di awal bab kita ini atau bahasan kita teman-teman sekalian memerintahkan kita berlindung, di antaranya sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mastajara abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya Rabbi inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu wala sa'ala abdunil jannata sab'a marrat illa qalatil jannah ya Rabbi inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka dalam sehari sebanyak 7 kali.
Dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka 7 kali. Kecuali neraka akan merespon dan berkata, ya Allah, wahai Rabb, hambamu fulan meminta perlindungan dariku, maka lindungilah ia. Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga 7 kali dalam sehari. Melainkan surga akan berkata, wahai Rabb, hambamu fulan telah memintaku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib At-Tarhib di jilid 6 halaman 229. Dan ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Itu yang pertama, masalah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengancamkan dalam banyak ayat teman-teman tentang bahayanya neraka ini. Dan setiap muslim harus menerungi dan mentadabburi ayat-ayat ini. Di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat 66 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari kiamat nanti, ketika wajah mereka dipanggang, dibolak-balikkan di dalam api neraka, maka mereka sambil menyesal berkata, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah, kami taat kepada Rasul. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi pada saat itu. Tidak bermanfaat lagi. Juga dalam surah Qamar, Al-Qamar ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari kiamat nanti mereka akan diseret di atas wajah mereka ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jauhkan, selamatkan, takutlah kalian dari api neraka itu, kata Nabi SAW, walaupun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukan pun tidak sanggup, maka dengan kalimat-kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saking beratnya neraka itu, sampai Nabi SAW suruh kita selamatkan dirimu, selamatkan. Kalau kau hanya punya 1 butir kurma, maka bagi 2, sedekahkan setengahnya dengan niat selamat dari api neraka. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu setiap hari harus bersedekah dan berharap Allah selamatkan dari api neraka, walaupun beliau bersedekah hanya dengan sebutir bawang. Mereka sibuk dengan itu, menjauhkan diri dari api neraka. Juga Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, saat turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu tentang bahayanya neraka itu. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu berseru di hadapan Quraisy, baik umum maupun khusus. Dia bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini termasuk suku Quraisy yang merupakan ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan umatnya, mengingatkan kerabatnya, mengingatkan sukunya, mengingatkan orang tercinta dalam hidupnya dari kalangan anak-anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, agar selamatkan tidak api neraka, berbuat, beramal. Banyak orang juga kadang-kadang menghayal, menganggap dia adalah orang yang sudah mencintai Nabi SAW, sudah cukup, enggak usah beramal. Enggak, dia harus beramal. Nabi ingatkan, Fatimah saya sangat dicintai Nabi SAW, beliau mengatakan, hai Fatimah, beramal.
karena aku selamatkan dari api neraka karena aku tidak bisa membantumu apa-apa. Kecuali kalau kau punya amal, baru aku bisa meminta kepada Allah dijadikan untuk penyebab kamu masuk ke dalam surga. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api, buat api unggun. Lalu kalian, lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya. Dan ia berusaha menghalaunya, tetapi ada saja yang lolos. Maka aku menghalangi kalian dari api neraka, tapi kalian ada juga yang lolos dari tanganku. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya Nabi SAW sudah ingatkan, sholatlah, ini keutamaannya, puasalah, ini keutamaannya, baktilah sama orang tua, ini keutamaannya. Semua sudah disebutkan. Kalau kalian buat itu akan masuk surga. Surga itu begini dayang-dayangnya, begini pelayannya, begini istananya, begini sungainya, begini pohonnya, begini makanannya, segala macam. Tapi saya sudah ingatkan juga kata Nabi SAW, jangan buat ini, jangan buat itu. Maksudnya keburukan, riba, zina, bohong, menipu, gunjing, fitnah. Jangan buat. Dosanya ini loh, ancamannya ini. Nanti masuk neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia, apinya panas. Nanti kita dengarkan bagaimana makanannya, bagaimana minumannya. Sesuatu yang bertolak belakang sekali dengan surga. Maka Nabi SAW mengatakan, sayangnya masih ada di antara kalian yang lolos dari tanganku. Sudah diingatkan gak mau dengar. Ada orang subhanallah dinasihati, akhi, ukhti jangan, ini haram, bahaya, gak mau tahu. Pak, gak usah, urus dirimu sendiri. Subhanallah, seakan-akan dia membiarkan dirinya masuk api neraka. Kalau ada seseorang teman-teman menyampaikan kepada kita nasihat, dan kita lihat itu nasihat yang benar, walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, dengarkan. Ambil pelajaran dari situ. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan nasihat itu sampai dari lisannya. Dari mana kita mengetahui masalah itu? Selama itu benar. Juga di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka didatangkan pada hari kiamat dan dia akan diikat dengan 70.000 rantai. Pada setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi neraka ini teman-teman bukan bangunan yang kecil, 1 hektar, 10 hektar. Ada 70.000 tali rantai. Kalau masjid ini ditarik dengan 1.000 rantai saja, 1.000 orang yang tarik mungkin bisa rubuh bangunan. Maka ini 70.000 rantai, di setiap satu rantai saking besarnya ada 70.000 malaikat. Perlu kita garis bawahi juga ya. Malaikat ini makhluknya Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Walaupun mereka beragam lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu yang paling kecil, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan 4 sayap. Kata sebagian ulama, yang dimaksud 2 sayap adalah 2 di kanan, 2 di kiri. 3 di kanan, 3 di kiri, 4 di kanan, 4 di kiri. Dan sayap ini kalau di jenis hewan, burung-burungan, dia akan bagus terbangnya kalau minimal sepanjang tubuhnya atau lebih panjang. Kita lihat kadang-kadang burung nggak bisa terbang kalau sayapnya lebih kecil dari tubuhnya. Tidak bisa terbang. Maka berarti malaikat-malaikat ini sangat besar. Sangat besar itu. Nah, ada 70.000 malaikat yang menarik itu. Banyak ciri-ciri malaikat ya. Ada yang sangat besar yang Allah ciptakan, ada juga malaikat yang tadi yang paling kecil memiliki 2 kanan 2 kiri. Dan 2 kanan 2 kiri berarti dua sayap itu selebar tubuhnya. Dan 4 sayap berarti kiri kanan. Seperti misalnya contoh malaikat Zabaniyah yang Allah mengatakan فَلْيَدُعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Mereka nanti penghuni neraka silakan panggil siapa saja. Dan kami akan panggil Zabaniyah. Siapa tuh Zabaniyah? Malaikat penjaga neraka. Yang tidak ada senyumnya, kasar, keras, kerjanya diciptakan hanya untuk menyiksa. Maka disebutkan cirinya oleh Nabi SAW, kalau seorang penunggang kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun, riwayat lain 100 tahun, jalan dari awal pundaknya, ya 100 tahun atau 60 tahun dua riwayat ini, belum bisa melewati setengah lehernya malaikat Zabaniyah. Malaikat yang besar, yang kasar, yang keras.
Ini bukan seorang bodyguard manusia masih bisa kita lawan. Tidak bisa sama sekali dilawan. Neraka memiliki 7 buah pintu dan di setiap pintu itu ada jenis siksaan tertentu. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Juga Nabi SAW merincikan Al-Hijr 44 ini dalam sabda beliau, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, Utbah bin Abdis Salam atau Sulami, Utbah bin Abd As-Sulami, ya, radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, surga itu memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Neraka ini teman-teman sekalian adalah panasnya bukan panas yang biasa. Kira-kira saya mau tanya teman-teman, api yang kita pakai untuk di rumah kita, di rumah saja kita, panas nggak? Ya, kita ambil contoh misalnya, lilin saja. Gak usah kita bicara kompor gas, mungkin agak kuat. Lilin kita bisa padamkan dengan jari kita kan? Baik, kalau kita biarkan lilin menyala dan kita letakkan ibu jari kita di atasnya, hitungan detik saja. Panas nggak kira-kira? Kalau kita biarkan 1 menit teman-teman mungkin luka bakar tangan kita. Dan itu sudah cukup membuat kita kesakitan selama 2 minggu, 3 minggu. Iya kalau nggak dioperasi. Karena kulitnya terbakar. Bagaimana teman-teman sekalian kalau api itu membakar seluruh tubuh? Panas sekali. Itu baru api dunia. Kita dengarkan bagaimana panasnya api di akhirat nanti. Dan api dunia ini salah satu dari bagian api akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu melakukannya dan pasti kalian tidak akan mampu, ya. Kalau misalnya orang-orang kafir, mereka tidak mau memang beriman, maka tidak akan pernah ada jalan menurut mereka. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis yang merincikan masalah ini adalah sabda Nabi SAW yang mulia dalam hadis Bukhari Muslim. Narukum hadhihi allati yukidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Ketahuilah kata Nabi SAW, api yang kalian pakai, yang dinyalakan oleh anak Adam itu, hanya bagian 1 dari 70 bagian panasnya api neraka. Qalu, wallahi in kanat lakafiyah. Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, api dunia saja kalau dipakai bakar buat siksa kami, itu udah cukup. Maka kata Nabi SAW, qal, innaha fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'a, kulluhunna mithlu harriha. Ketahui nanti di akhirat, Allah akan lipat gandakan 69 kali lipat lagi dari yang ada sekarang, ya. Dan setiap bagian itu sama panasnya. Tadi saya baru kasih contoh teman-teman lilin. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau mau tahu panasnya api neraka, jangan lihat api lilin. Tahu kalau mungkin yang tahu pabrik kaca ya, pabrik baja, biasa menggunakan api. Ya. Maka apinya itu saking panasnya, orang yang masuk harus pakai penahan untuk di wajahnya. Kalau enggak serpiannya itu panasnya bisa membakar. Ya. Maka itu yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Itu yang terpanas itu, itulah api bagian dunia dan di akhirat masih ada 69 kali lipat dari itu. Semua ini hanya pembangkangan. Mau jadi orang jahat di dunia. Sibuk gibah orang. Sibuk fitnah. Teman-teman sekalian, hiduplah menjadi orang yang mengurus diri sendiri. Jangan urus orang lain. Dosa itu ada 2. Ada dosa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah punya sifat maha pengampun. Maha penyayang. Kata Nabi SAW, buku-buku dosa
akan dimaafkan oleh Allah kecuali satu buku, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau sama Allah kita nggak sholat 20 tahun, taubat di tahun 21 Allah terima, selesai, maafkan. Kalau itu disuruh qadha, orang tidak keluarin zakat, lalu kemudian dia taubat, dia keluarin zakatnya. Orang yang punya utang Ramadan dia bayar. Tapi kalau sama manusia nggak bisa. Kata Nabi SAW, buku pelanggaran berhubungan dengan makhluk Allah tidak akan selesaikan sampai pemiliknya mengambil haknya. Haknya. Kalau berhubungan dengan manusia ada 3 dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah pengambilan materi. Kayak mencuri misalnya. Ngambil bendahnya dia. Ini cara taubatnya harus taubat kepada Allah. Minta maaf sama dia dan kembalikan curian itu. Kalau tidak, dia akan tuntut hari kiamat. Yang kedua, perusakan citra. Ghibah, fitnah, mencaci. Ini harus minta maaf. Lalu kemudian memperbaiki nama dia. Yang ketiga adalah perusakan fisik, memukul, melukai badan. Ini hukumnya taubat kepada Allah, lalu minta maaf sama dia. Kalau dia maafkan tidak masalah, tapi kalau tidak ada kisos. Kalau kita cungkil mata orang, mata kita juga dicungkil. Kalau kita jatuhin giginya, dijatuhin juga gigi. Bahkan setiap anggota tubuh ini ada dia. Ada dendahnya. 1 gigi itu bisa dibayar atau harus dibayar dengan 10 ekor unta. Disebutkan dalam hadis karena tidak bolehnya orang sampai merusak fisik orang. Yang saya sayangkan teman-teman sekalian, ini banyak orang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di ta'lim, tapi sibuk dengan ghibah. Menceritakan aib orang. Untuk apa? Dapat apa? Kenapa kita harus sibuk dengan keadaan orang? Kalau sesuatu itu kita lihat depan mata dan salah, dinasihati. Kalau benar, didukung. Kalau kita tidak tahu, jangan dicari tahu. Tidak usah kita menanyakan, kamu dari mana, kamu mau kemana, bukan urusan kita. Kecuali kita dasarnya atasannya, orang tuanya, kalau enggak usah tanya. Kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu pakai sendal ini? Kenapa beli mobil merek itu? Kenapa kamu menikah sama fulan? Bukan urusan kita. Urusan dia. Kecuali depan mata kita itu salah. Dalam agama baru kita nasihatin. Berapa banyak orang yang sibuk dengan keadaan ini? Ghibah itu teman-teman adalah sesuatu aib yang ada pada orang. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai berita, hot news. Ya. Tidak seru TV kalau tidak ada gosipnya. Ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi, orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengarin, dia sebarkan juga. Padahal ingat, cara taubatnya harus minta maaf. Bisa nggak antum ketemu sama orang itu? Ketemu saja, belum tentu dia maafkan. Belum tentu dia maafkan. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mau masuk surga nanti di akhirat, dia hanya ucapkan yang baik. Kata ulama hadis, yang baik itu adalah zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat atau tanya kabar. Yang lain nanya-nanyain macam-macam tidak ada manfaatnya, tidak ada. Nggak ada yang ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Baik pertanyaan ataupun sikap atau perilaku. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga, dia mengutus Jibril kepada surga lalu berfirman, lihatlah padanya dan apa yang aku sediakan bagi penghuninya. Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya, berikut apa yang disediakan oleh Allah untuknya. Lalu kemudian ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun dari hambamu mendengarnya saja, mendengar surga,
kecuali pasti dia akan berusaha masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Bangun sholat malam, ya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu dia Allah memerintahkan kepada Jibril, kembalilah kepadanya. Lihat lagi sekarang surga itu. Apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril datang dan melihat, kemudian kembali lagi mengatakan, setelah melihat surga itu dikelilingi dengan makarih, hal-hal yang orang tidak suka, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa lolos masuk ke dalamnya. Lalu Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain, panas sekali, apinya menyambar sana sini. Dan akhirnya ia kembali lalu mengatakan, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengarkan lalu ia memasukinya. Pasti dia akan ketakutan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu, mengganggu orang, dan segala macam perbuatan buruk. Lalu Allah menyuruh Jibril lagi kembali untuk melihat. Kembalilah dan lihatlah neraka itu. Lalu kemudian dia kembali dan mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Saudaraku seiman, api itu kalau awal dibakar, biasanya dia berwarna orange, ya. Kemudian bisa berpindah ke hijau, biru, ya. Tingkatan-tingkatannya ada. Kalau mulai panas sekali biasanya merah, agak gelap. Lebih panas lagi kalau sudah hitam, ya. Itu memang tahapan panasnya. Dan neraka jahanam itu hitam. Jadi bukan api merah seperti yang kita bayangkan. Karena sudah terlalu panas. Disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Dan pada hari itu hai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, belenggu itu berarti bagian leher, bagian dua tangan dan dua kaki semuanya diikat. Pakaian mereka dari cairan aspal yang panas dan wajah mereka ditutup dengan api. Jadi api neraka jahanam itu sifatnya juga dalam surah Al-Humazah disebutkan, innaha alaihim mu'sadah. Ya. Neraka jahanam itu terhadap mereka mu'sadah. Mu'sadah salah satu maknanya adalah multasiqah, melekat. Ya. Jadi kalau api itu disemprotkan ke kita, kemudian kita kena sedikit ya percikannya, lalu kemudian api itu tertarik lagi karena pakai senjata disemprot lalu ditarik, maka panasnya cuma sebentar. Tapi kalau di badan kita ada pelekatnya, lalu api itu disemprotkan lalu melekat di badan kita, kita berusaha padamkan nggak bisa, ini baru sempurna siksaannya. Allah sebutkan ciri neraka jahanam itu sudah panas, lalu Allah bilang innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya itu meliputi mereka, melekat pada tubuh mereka. Tidak berhenti apinya sampai Allah perintahkan. Terus kulitnya, urat-uratnya, ototnya sampai ke tulangnya. Padamnya kalau Allah suruh padam. Di dalam hadis yang merincikan masalah itu, hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun, sehingga menjadi merah. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi, hingga menjadi putih. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi, hingga menjadi hitam. Maka dia hitam seperti gelapnya malam. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang masih tersisa dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama, bermegah-megahan dengan keturunan, selalu merasa bangga sukunya lebih baik daripada suku yang lain, kecuali orang yang Allah rahmati. Kalau dia sudah faham, maka dia tidak akan berbangga-bangga dengan itu. Kemudian yang kedua, mencaci maki nasab, ya.
mencaci maki ayahnya orang, ibunya orang, kakeknya, sukunya. Yang ketiga, meminta hujan pada bintang. Dan ini juga termasuk tathayyur, tidak boleh. Makanya pernah satu kali dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tiba di subuh hari, lagi imami sholat subuh, lalu hujan lebat turun, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, telah tiba hamba-hambaku pagi ini dalam keadaan beriman dan ada yang kafir. Kalau yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Tidak ada yang mengatur, menurunkan, ya, menghalang semua apapun di muka bumi dan alam semesta ini kecuali Allah. Kemudian yang keempat adalah wanita yang meratapi kematian, ya, niyahah. Mukul-mukul badan, robek-robek baju, tarik rambut, ya, pada saat kematian. Jika tidak bertaubat sebelum mati semua ini, pelaku-pelakunya, maka ia akan datang hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau ter yang panas dan dari baju api yang menyala-nyala. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di neraka teman-teman ada lembah-lembah, tempat penyiksaan. Lembah itu seperti cikungan yang ada di padang pasir. Dan di dalam setiap lembah ada siksaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lalu datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang firman Allah, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mereka pasti akan sesat nantinya. Yakni dimaksud sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk baunya. Hadis ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 3 halaman 128. Juga Nabi SAW bersabda melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis riwayat Baihaqi dengan sanad hasan, ta'awwadhu billahi min jubbil hazan aywadil hazan. Qila ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan? Aywadil hazan, qala wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah a'addaha Allahu lil qurra'il mura'in. Berlindunglah kalian dari lembah neraka jahanam yang bernama lembah al-hazan, lembah kesedihan. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu lembah kesedihan? Maka Nabi SAW bersabda, sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri berlindung kepadanya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Ya. Ini menandakan memang di neraka jahanam ada, ya, ada lembah, ya, ada lembah. Neraka jahanam juga sangat dalam, teman-teman sekalian. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang pura-pura Islam, tapi mereka bukan Muslim, pada tingkatan yang paling rendah dan paling bawah dari api neraka. Seperti apakah dalamnya neraka itu? Dikatakan paling rendah, berarti paling berat siksaannya. Karena semua kata ulama tafsir, dari tingkat pertama sampai tingkat sebelum terakhir, panasnya tersusun. Maka yang paling bawah adalah yang paling panas. Disebutkan bahwasanya Utbah bin Ghazwan berkhutbah radhiyallahu anhu di kota Basra. Pada saat beliau mengingatkan penduduk Basra yang banyak berkeluh kesah tentang kekurangan harta padahal mereka sudah melimpah dan mereka sibuk dengan urusan dunianya, lupa akhiratnya, tinggalkan jihad, malas sholat berjamaah di masjid. Maka beliau khutbah lalu beliau mengatakan, ketahuilah telah sampai kepada kami bahwasanya batu dilemparkan dari pintu utama neraka, terus saja melayang selama 70 tahun dan belum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh. Apakah kalian heran? Juga Hasan Basri rahimahullah mengatakan,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Abu Hurairah juga meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami tengah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara gemuruh yang sangat keras seperti guntur yang menggelegar. Lalu kami bertanya, lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun dan baru kali ini tiba di dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi neraka teman-teman bukan bangunan yang kecil, 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 100 hektar. Dalamnya 70 tahun. Artinya kalau kita dilempar saja melayang-layang 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ini pun kata ulama hadis, kalau yang dimaksud 70 tahun waktu dunia, kalau waktu akhirat itu berarti dikali 1000, gitu kan? Dan itu sangat dalam, siksaan yang tidak berhenti. Dari sana sini jeritan-jeritan, ya. Di neraka Jahannam tidak cukup saja teman-teman sekalian seseorang itu dilempar lalu dibakar. Tetapi supaya dia merasakan maksimal, maka dia akan dirantai, dibelenggu. Allah menyebutkan dalam surah Insan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Disebutkan dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, sungguh kalau mata rantainya neraka itu, ya, mengisyaratkan seperti batok kepala manusia. Kata Nabi SAW, kalau satu mata rantai neraka seperti batok kepala manusia, itu dilempar dari langit ke bumi sejauh perjalanan 500 tahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Jika ia dikirim dari pangkal rantai, niscaya berjalan selama 40 tahun, malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Artinya rantai yang sangat besar dan akan melilit badan seseorang ahli neraka. Jadi tinggi orang ahli neraka itu akan kita kembali di akhirat seperti surga. 60 hasta ke langit, 60 siku, 30 meter tingginya. Penghuni surga, penghuni neraka awal dibangkitkan. Tapi penghuni surga tetap dengan tinggi itu, nanti ahli neraka dibesarkan lagi. Lebih besar daripada itu. Kemudian nanti mereka dikasih rantai 70 hasta. Jadi kata ulama, dililit dari kakinya, diputar rantai itu terus, tidak ada jarak diantaranya sampai ke kepala. 5 hasta itu dilebihkan di atas kepala, 5 hasta dilebihkan di kaki. Maka dia seperti makanan yang akan dipanggang. Tidak bisa bergerak, sehingga kalau kena api neraka rantai tersebut akan menyala lalu membakar tubuhnya, serta api itu akan menembus sampai ke tulang-tulangnya. Dia tidak mati, hangus, belang, bolong badan-badannya, rusak organ tubuhnya. Kalau sudah rusak sama sekali, Allah ganti lagi dengan yang baru. Dan proses pengembalian supaya utuh itu juga sudah cukup untuk pedih. Kalau tadi pagi saya sempat jelaskan teman-teman, ahli surga makan dan minum bukan karena lapar dan bukan karena haus. Dan ini menyebabkan orang menikmati itu. Kita kalau lagi lapar, pengen makan apa saja, intinya lapar kita hilang. Sehingga kita sudah tidak menikmati makanan. Tapi kalau kita sudah kenyang, atau kita baru makan lalu orang tawarkan, mau makan apa Pak? Makan apa Bu? Maka kita masih bisa milih, saya mau makan ini, saya tidak mau yang itu misalnya. Begitu juga minum. Kalau kita lagi haus pesan, saya minta air es misalnya. Maka kalau kita lagi tidak haus, mau minum apa? Mau minum hangat, mau minum dingin, kita masih bisa milih. Dan kita bisa menikmatinya. Di surga, orang makan dan minum bukan karena lapar, bukan karena haus. Sehingga dia menikmati sekali. Tapi di neraka tidak. Akan muncul setiap saat rasa lapar. Rasa haus. Tapi perhatikan, apa yang Allah kasih kepada mereka? Minumannya apa? Makanannya apa? Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 15-17 yang artinya, dan mereka diberikan kemenangan
Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapan mereka neraka jahanam dan dia diberi minuman dengan air nanah. Yang ditegukkan air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dari surah Ibrahim ayat 15-17 menjelaskan mereka akan diberikan minuman nanah. Orang-orang neraka ini karena luka semua badannya, maka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka menangis, mengeluarkan air mata. Maka bercampurlah semua itu memenuhi tempat-tempat di neraka itu. Lalu Allah jadikan itu sebagai minuman dan makanan mereka. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 juga yang artinya sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka dan mereka meminta pertolongan, minta minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah minuman ahli neraka disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim, fayanfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi, fayaslitu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamayhi, wa huwa as-sahru, thumma yu'adu kama kan. Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka. Lalu air panas itu menembus hingga ke perutnya. Lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya. Hingga keluar dari kedua telapak kakinya. Dalam keadaan meleleh, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Artinya kalau mereka haus, mereka akan minta minuman, mau tidak mau. Dan tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, mulut mereka terbuka. Maka apapun yang datang kepada mereka, harus mereka minum. Apakah darah, apakah nanah, apakah air panas yang mendidih. Dan tadi dikatakan juga timah atau besi yang dilelehkan. Maka bergonta-ganti diberikan ini. Ini juga semua minum pun adalah siksaan. Kalau di dunia ada orang disiksa, lalu dia kehausan. Lalu musuhnya kasih minum, air. Maka air menghilangkan dahaga. Kalau di neraka tidak. Air itu pun adalah penyiksaan. Itu saya sendiri penyiksaan juga. Juga disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamr lam yardallahu anhu 40 lailah." Siapa yang meminum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya 40 malam. Fa in mata mata kafira. Kalau dia mati dia bisa mendapatkan dosa kekafiran. Fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yaskiyahu min tinatil khabal. Dan kalau dia masih hidup dan dia tetap kembali minum khamr setelah ada peringatan kepadanya, maka dia akan diminumkan minuman tinatul khabal. Qalat qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Asma binti Yazid berkata, radhiyallahu anha, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka kata Nabi SAW, sadidu ahlin nar, nanahnya penghuni neraka. Itu adalah minumannya. Ya, itu adalah minumannya. Saya harap teman-teman bersabar karena panasnya udara. Ya. Saya bisa mengetahui itu, tapi insya Allah kipas sudah dinyalakan ini. Mungkin yang sebelah kanan saya bisa dikencangkan kalau memang bisa. Masih bisa dilanjutkan dengan panas begini? Alhamdulillah. Allah itu akan memberikan balasan pahala sesuai dengan kadar pengorbanan. Jadi ulama mengatakan kalau seandainya orang pergi sholat subuh di Amerika atau di Eropa di musim salju sampai mereka kedinginan 0 derajat, itu beda pahalanya dengan kalau kita di Indonesia yang pergi masjid tidak panas, tidak apa gitu. Sesuai dengan kadar juhud, kadar upaya. Orang kalau lagi tidak berzina karena tidak ada godaan, beda dengan orang kalau tinggalkan zina sementara godaan lagi bergejolak, pahalanya lebih besar. Jadi begitu juga di majelis ilmu. Kalau dingin-dingin sama panas-panas beda pahala ya. Mudah-mudahan ini ada tambahan pahala ya. Baik. Itu minuman ahli neraka tadi, naudzubillah. Sekarang kita masuk ke makanan ahli neraka. Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan.
Surah Dukhan ini ayat 43 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yagli fil butun kaghallil hamim. Yang artinya, sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Di dalam Al-Ghashiyah ayat 6 juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ahli neraka tidak akan makan kecuali dari pohon yang berduri. Kata Nabi SAW menggambarkan tentang masalah buah zakum ini yang merupakan makanan khasnya ahli neraka, naudzubillah. Beliau berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau anna qatratan minaz zakumi qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum, fa kaifa biman yakunu ta'amuh atau ta'amah." Seandainya setetes saja buah zakum diambil lalu diteteskan di bumi ini, maka akan rusak semua kehidupan bumi ini. Setetes saja. Kalau kata Nabi SAW, bagaimana dengan orang yang itu menjadi makanannya? Maka buah zakum, buah yang pada saat orang lapar pengen sekali makan, mulutnya dibuka, tangannya terantai, kakinya terantai, harus dia makan. Maka masuklah buah zakum yang seperti ter tadi, yang seperti besi meleleh panas, kemudian masuk dan merusak seluruh tubuhnya, robek semuanya, hancur semuanya, meledak badannya, lalu diutuhkan kembali. Begitu seterusnya, siksaan demi siksaan datang. Penghuni neraka, teman-teman sekalian, tubuh mereka akan mengeras dan juga tampang mereka akan memburuk. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, gigi gerahamnya orang kafir di neraka seperti gunung Uhud. Gigi geraham, satu giginya saja seperti gunung Uhud, dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Kata ulama hadis, yang dimaksud di sini adalah Allah perbesar tubuh mereka, karena makin besar tubuhnya makin dia rasakan sakit. Contoh misal, ini contoh saja, kalau seandainya kita seseorang di sini mau pengen pukul perutnya semut, mudah atau sulit? Sulit. Kenapa? Karena semutnya kecil. Tapi kalau kita mau pukul perutnya gajah, mudah. Bahkan kita bisa target sasarannya di titik mana bisa, karena besar. Maka penghuni neraka dibesarkan tubuh mereka berlipat-lipat ganda, agar mereka mudah disiksa dari semua sisi tubuhnya. Abu Hurairah juga beriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta, 20 meter. Gigi geraham mereka seperti bukit Uhud, dan tempat duduk mereka di Jahannam sejauh Mekah dan Madinah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Juga Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Yauma nad'u kulla unasim biimamihim." Ingatlah pada hari kami memanggil manusia dengan imam-imam mereka, memimpin mereka masing-masing. Surah Isra ayat 71. Seseorang dari mereka dipanggil, lalu diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Ia ditinggikan tubuhnya menjadi 60 hasta. Diputihkan wajahnya, dan di kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ini kalau orang itu beriman. Dia akan dipanggil nanti, lalu diberikan buku catatan dengan tangan kanannya. Dia sudah tahu dia akan masuk surga. Di hari kiamat kita kalau terima buku di tangan kanan berarti akan ahli surga. Tangan kiri berarti penghuni neraka. Lalu diputihkan wajahnya dan di kepalanya dipasangkan mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ia pun kembali kepada teman-temannya orang beriman. Ketika mereka melihatnya dari jauh, mereka mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada kami seperti ini. Berkahilah kami dalam hal ini." Hingga ia datang kepada teman-temannya, lalu mereka mengatakan, bergembira, lalu ia mengatakan, "Bergembiralah, setiap orang dari kalian akan seperti ini." Kemudian orang-orang kafir, maka wajah mereka dihitamkan pada hari kiamat, ya, karena ada api yang melekat di wajahnya.
dan tubuhnya ditinggikan menjadi 60 hasta, 30 meter dalam rupa Adam, dan dipakaikan mahkota dari api. Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya, mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Ya Allah, jangan berikan kepada kami seperti ini. Lalu ketika ia datang, dia mengatakan kepada teman-temannya, dia mengatakan, ya Allah, hinakanlah. Teman-temannya mengatakan, ya Allah, hinakan dia, jauhkan dari kami. Lalu ia mengatakan, semoga Allah menjauhkan kalian. Tapi ketahuilah, sesungguhnya pasti seseorang di antara kalian akan seperti ini. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Mujahid berkata, rahimahullah, Ibnu Abbas pernah bertanya, tahukah kamu bagaimana luasnya neraka Jahannam? Kata Mujahid, tidak tahu. Maka ia mengatakan, ya, demi Allah kau tidak tahu bahwa jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya. Jadi antara telinga ini sama pundak, jarak ini saja. Orang kafir neraka, kata Ibnu Abbas, jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya sejauh jarak 70 tahun. Di dalamnya mengalir lembah-lembah nanah dan darah, kena luka semuanya. Aku bertanya, apakah sungai-sungai? Maka ia mengatakan tidak, tapi lembah-lembah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Juga Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum fiha kalihun, dan mereka penghuni neraka itu dalam keadaan cacat. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, mereka di neraka dalam keadaan muram dan bibir mereka cacat. Yakni, kata Nabi SAW, tashwin naru fataqallasu syafatuhu al-ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wa tastarkhi syafatuhu as-sufla hatta tadriba surratah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, penghuni neraka akan dipanggang di dalam api. Saking panasnya terkelupas bibir atasnya, bibir bagian atas, naudzubillah, hingga mencapai kepalanya. Bibirnya melebar karena panasnya sampai bisa dilipat ke kepalanya. Dan bibir bawahnya meleleh, membesar sampai bisa ke pusarnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih. Mungkin ada juga hikmahnya antum merasa panas ini ya. Supaya bisa faham, baru keringat aja sudah panas. Bagaimana dengan api neraka ini? Hah? Benar enggak? Soalnya tadi pagi kita waktu bahas surga, dingin-dingin aja. Hah? Kemudian Al-Harith bin Aqiyas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafa'atihi aktsaru min mudar. Wa inna min ummati man ya'dhumu lin-nari hatta yakuna ahada zawayahu. Sesungguhnya di antara umatku, kata Nabi SAW, ada orang yang masuk surga dengan syafaatnya lebih dari suku Mudar. Jadi ada orang subhanallah karena banyak sekali ibadahnya, Masya Allah, banyak sekali ibadah, dosanya bisa dihitung jari bahkan tidak ada, maka dia bisa menyelamatkan sampai di atas 100.000 orang masuk surga bersama dia. Seperti suku Mudar. Ada juga dari umatku, kata Nabi SAW, karena banyaknya dosanya sampai dia membesar di neraka dan dia bisa menjadi salah satu sudutnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi saking banyaknya dosanya, entah dosa apa yang dia lakukan, tapi ini ancaman bagi umat Muhammad SAW. Ada di antara umatku yang saking banyaknya dosanya, tubuhnya membesar sampai dia menjadi salah satu sudut dari neraka itu. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ahli neraka, teman-teman, yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringan. Berarti antum bisa bayangkan yang paling berat seperti apa. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguh. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang yang pada cekungan telapak kakinya
diletakkan batu bara dari api neraka yang sudah cukup membuat kedua atau membuat otaknya mendidih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Ya, kita mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau kita injak bara api, paling kaki kita yang kesakitan, panas. Mungkin ada panasnya, demam di badan, tapi nggak ada otaknya orang mendidih. Cuma kalau neraka jahanam, bara api itu bisa membakar sampai ke otaknya mendidih. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna adna ahli nari adaman yanta'ilu bina'alaini min nar, yagli dimaguhu min hararatin alaihi." Ahli neraka yang paling ringan siksanya adalah yang dipakaikan padanya 2 sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya sendal tersebut. Di neraka juga ada tingkatan-tingkatan siksaan tergantung daripada apa yang mereka lakukan, ya. Sesuai dengan kadar dosa. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai." Ada di antara mereka yang terbakar sampai kedua mata kakinya. "Minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatai." Ada yang terbakar sampai kedua lututnya. "Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila hujzatihi." Ada di antara mereka yang terbakar, ya, direnggut sampai ke pusarnya. "Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqihi." Ada yang terbakar sampai ke lehernya. "Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi." Ada di antara mereka yang dibakar sampai ke dadahnya, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Teman-teman sekalian, di neraka, ahli neraka akan menangis, dan tangisan ini menunjukkan penyesalan mereka. Di dunia umumnya orang kalau menangis, merintih, kesakitan, mungkin orang yang menyiksanya akan punya toleransi, tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi. Dia menangis dan tidak akan berguna bagi dia tangisannya itu. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, ya. Di antaranya di dalam surah Hud ayat 106, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiqa." Maka adapun orang-orang yang sengsara maka tempatnya dalam neraka, dan di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi saking sakitnya, hembuskan nafas sakit, tarik nafas juga sakit. Di dalam hadis Abdullah bin Amr mengatakan radhiyallahu anhu, ahli neraka memanggil malaikat, tetapi mereka tidak menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. "Tolonglah wahai Zabaniya, penjaga neraka, tolonglah minta kepada Allah meringankan buat kami 1 hari saja." 40 tahun mereka merengek-merengek, tidak dijawab. Kemudian mereka setelah 40 tahun mendengarkan jawaban malaikat. Malaikat mengatakan, "Sesungguhnya kalian menetap selamanya." Nggak ada toleransi. Maka kemudian mereka memohon kepada Rabb mereka sambil memanggil Allah, "Ya Allah, tolonglah kami, selamatkan kami." Padahal Allah sifatnya Maha Penyayang. Tapi kalau sudah masuk neraka, subhanallah, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia, miliaran tahun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Mu'minun 104, "Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun." Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam ini, kembalikan kami di dunia lagi, agar kami bisa mengerjakan kebaikan. Kalau kami kembali kepada kekafiran, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata setelah seumur dunia, sekian miliar tahun, baru Allah jawab. Apa yang Allah jawab? Allah sebutkan di Al-Mu'minun 108, lanjutan tadi. 107 mereka panggil Tuhan mereka, 108 Allah jawab, "Qala khsa'u fiha wa la tukallimun." Allah pun menjawab, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan jangan kalian berbicara denganku." Kemudian kata Nabi SAW, kaum itu pun putus asa. Tidak ada lagi yang dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan semua perawinya thiqat. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Inna ahlan nar la yabkun." Ketahuilah penghuni neraka pasti akan menangis sepanjang waktu. "Hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat."
Kalau seandainya perahu mau dijalankan di atas air mata mereka, maka akan jalan air mata itu. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i. Dan mereka akan menangis darah sebagai pengganti keluarnya air. Nanti teman-teman sekalian, ada orang yang keluar dari neraka juga. Tapi ini khusus untuk orang-orang beriman saja. Yang punya dosa. Mereka bisa mendapatkan syafaat. Tetapi kapan? Allahu a'lam. Berapa lama disiksa? Allahu a'lam. Tentu kalau kita bisa masuk surga tanpa melalui neraka lebih baik daripada orang masuk ke sini. Karena ada juga orang menggunakan ini sebagai hujjah, argumentasi. Mereka mengatakan, toh orang Islam akan masuk surga. Benar, tapi melalui neraka dulu kalau banyak dosanya. Dan ini Allahu a'lam sekali lagi berapa lama, siksaan itu berapa lama dia lalui. Tapi akan keluar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Thaha 109. Selama dia muslim, dia akan keluar dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari kiamat nanti tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar. Nanti hari kiamat akan masuk penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Masing-masing sudah menikmati. Ya, ahli surga menikmati surga, ahli neraka menikmati apinya. Wa na'udzubillah. Ahli neraka maksudnya. Thumma yaqulu Allah azza wa jalla. Lalu Allah SWT berfirman, akhriju man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Maka orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mereka kenal dari neraka. Keluarkan siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Maka fayukhrajuna minha qad iswaddu. Mereka pun dikeluarkan dari api neraka sementara mereka sudah hangus. Fayulqauna fi nahri hayat. Lalu mereka dilemparkan ke sungai-sungai kehidupan yang ada di depan pintu-pintu surga. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sail. Maka mereka pun akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman lembut di pinggiran saluran air. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Bukankah kalian lihat pohon-pohon atau tanaman kecil yang muncul di saluran air berwarna kuning dan masih lembut? Begitulah keadaan mereka. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sayakhruju nasu minan nari kad ihtaraku wa kanu mithlal humam thumma la yazalu ahlul jannati yarushuna alaihim al-ma' hatta yambutuna nabatal guthai fis sail. Orang-orang akan dikeluarkan sebagian dari neraka yang memang masih punya keimanan tapi mereka dosanya dominan dalam keadaan telah terbakar dan mereka sudah menjadi lahar, mereka sudah jadi cair gitu. Kemudian ahli surga terus-menerus mencipratkan air dari sungai kehidupan pada mereka sampai mereka tumbuh seperti tumbuhan yang tumbuh di saluran air. Hadis ini riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Begitu juga kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yakhriju kauman atau yukhriju kauman minan nari ba'da ma la yabqa minhum fiha illa al-ujuh fayudkhiluhum Allahul jannah. Allah akan mengeluarkan betul-betul sebagian ahli neraka yang tidak tersisa kecuali wajah mereka saja. Lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis ini sahih disebutkan Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1661. Dan sekian banyak hadis yang menyebutkan kalau ahli neraka akan ada dikeluarkan. Di antaranya hadis yang masyhur tentang Nabi SAW. Beliau mengatakan, nanti pada saat aku masuk ke dalam surga, aku akan menemui Ar-Jabbar, zat yang maha pemurah di hadapanku. Lalu aku pun berkata, Ya Rabb, wahai penciptaku, umatku, umatku. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengatakan, hai Muhammad, pergilah ke neraka, keluarkanlah dari umatmu siapa yang dalam hatinya ada seperti koin dirham dari keimanan. Kecil sekali. Maka Nabi SAW mengeluarkan semuanya dari umatnya yang punya keimanan seperti itu. Lalu beliau kembali lagi. Lalu Allah SWT mengatakan, kembalilah
keluarkan lagi dari umatmu yang seperti dalam hatinya ada seperti setengah koin dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, aku kembali lalu mengeluarkan lagi. Kemudian setelah itu Allah mengatakan lagi, kembalilah keluarkan siapapun yang dari umatmu yang memiliki dalam hatinya keimanan seperti biji sawi. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun mengeluarkan mereka dari api neraka Jahannam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan para malaikat memberikan syafaat. Orang-orang beriman memberikan syafaat. Dan setelah itu pun Allah masih mengatakan, masih tersisa syafaatku. Lalu Allah mengambil atau Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Lalu mengeluarkan banyak orang-orang yang telah terbakar. Lalu mereka dilemparkan di sebuah sungai di mulut surga yang disebut dengan air kehidupan. Lalu mereka tumbuh di kedua tepi sungai itu seperti tanaman kecil tumbuh di aliran air. Yang kalau kalian lihat di sisi batu atau di sisi pohon, bagian yang terkena cahaya sinar matahari berwarna hijau dan bagian yang tidak terkena sinar matahari berwarna putih. Lalu mereka keluar dari sungai kehidupan seolah-olah mutiara. Pada leher mereka disematkan tanda. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Ahli surga menyebut mereka dengan utaqa'ur rahman, atau orang-orang yang telah Allah bebaskan dari api neraka. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa amal yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Dikatakan kepada mereka, untuk kalian apa yang kalian lihat dan yang semisalnya seperti itu juga. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Juga Nabi SAW mengatakan, ini berita gembira bagi orang yang sudah mengucapkan syahadat saja, yang penting pernah Islam. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Kata kuncinya jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Syahadat aja, yang penting dia tidak benar rusak, sudah ada jaminan masuk surga. Tapi Allah alam berapa lama di neraka. Dikatakan dari riwayat, Nabi SAW mengatakan, Yaqulullahu azza wa jal, Allah yang maha suci dan maha pura berfirman, akhriju minan nari man dzakarani yawman wa khafani fi maqam. Keluarkan dari api neraka, kata Allah, siapapun yang pernah mengingatku pada suatu hari atau takut kepadaku di suatu tempat. Artinya akan dikeluarkan semuanya, ya, siapapun yang Allah inginkan dari api neraka itu. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, yakhruju minan nari arba'ah. Allah akan mengeluarkan dari api neraka 4 orang. Fayu'raduna 'ala Allah azza wa jalla fayaltafitu ahaduhum fayaqul ay rabbi kuntu arjuka id akhrajtani minha alla tu'idani fiha fayunjiyahu Allah minha. Maka dua orangnya yang dalam riwayat lain disebutkan, ini menguatkan riwayat ini, dua orangnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, loncatlah ke dalam api neraka itu. Maka dua-duanya loncat ke api neraka karena perintah Allah. Ya. Maaf, begini riwayatnya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Allah akan mengeluarkan 4 orang dari api neraka. Kemudian Allah pun bertanya, ya, kepada mereka, gitu, apa yang kalian minta? Maka yang dua mengatakan, aku meminta ya Allah, kalau engkau kembalikan aku ke dalam api neraka, maka engkau tidak membiarkan aku terbakar dengan api itu. Maka Allah pun mengabulkan, keduanya kembali ke api neraka sementara dia tidak rasakan lagi panasnya. Lalu yang dua lagi, Allah tanya, kenapa kalian tidak meminta? Mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak ingin lagi setelah engkau keluarkan dari api neraka, engkau kembalikan kami ke sana. Maka Allah pun memasukkan keduanya ke dalam surga. Oleh karena itu ulama mengatakan, teman-teman sekalian, harusnya kita faham, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuai dengan kadar permintaan kita. Minta yang terbaik. Jangan minta selalu membatasi. Sampai hal-hal yang tidak baik pun, misalnya satu kesusahan atau apa, jangan diminta. Kata Nabi SAW, jangan kalian meminta kematian. Jangan minta mati. Ya, kalau sudah sakit parah, bangkrut usaha, stres berat, jangan minta kematian. Kata Nabi SAW, jangan berharap mati. Tapi kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan, bilang, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagi aku. Dan ya Allah, matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Ini selalu Islam ajarkan itu, ya. Waktu Nabi SAW mau pergi ke Khaybar, mau berperang, teman-teman sekalian, sudah jelas-jelas mau berperang depan mata. Dan Nabi sudah janjikan kemenangan. Lalu sahabat berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi ketakutan dengar takbir itu. Apa kata Nabi SAW?
La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh dengar, ketakutan lari. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah kaki-kaki kalian. Jadi memang kita tidak boleh teman-teman minta seperti, ya Allah, masukkan saja aku ke dalam neraka kalau kau mau ya Allah. Loh iya, mau menunjukkan kerendahan hati? Enggak. Ya Allah, masukkan aku dalam surga dan selamatkan aku dari api neraka. Mirip juga dengan ulama menekankan teman-teman sekalian, kita harus meminta kepada Allah surga dengan keseriusan. Dan kita harus yakin surga itu ada dan berhubungan sekali dengan ketaatan kita. Karena ada syair-syair dilantunkan di Indonesia, saya sering dengar, jangan kau sembah Allah karena ada surga dan jangan kau takut kepada Allah karena ada neraka. Ini bertolak belakang dengan dalil-dalil syar'i. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 133 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Beribadahlah kamu untuk dapat surga itu, gitu kan? Patuh. Karena itu luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan surat Tahrim ayat 66 tadi sudah kita bacakan, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu, takutlah kau dari api neraka dan juga keluargamu. Maka kita kalau menyembah Allah karena ingin masuk surga itu puncak ibadah. Kalau teman-teman mau maksimal dapat pahala dari satu ibadah, kejar janjinya Allah di situ. Misal begini, boleh nggak Ustaz, saya bersedekah supaya saya tambah kaya. Loh memang itu targetnya. Karena sedekah akan menambah harta, kan begitu sabda Nabi SAW. Mana qasamalu min sadaqah dalam hadis Bukhari. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita sedekah dengan niat supaya tambah kaya, memang itu targetnya. Boleh enggak Ustaz saya bangun sholat malam supaya doa saya diijabah? Loh memang begitu janji Nabi SAW. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Lalu bertanya kepada para hamba, para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku penuhi? Maka memang itu tujuannya. Boleh enggak saya bakti sama orang tua supaya saya juga dikasih anak-anak membakti sama saya? Nabi bilang SAW, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak yang bakti pada kalian. Memang begitu. Boleh enggak saya pergi haji supaya dosa saya dimaafkan? Loh memang sabda Nabi SAW begitu. Siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat yang salah, bukan pada pasangan halalnya. Tidak fusuk, berbuat kejahatan. Tidak berdebat-debat di musim haji, tidak bertengkar, dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti memang tujuannya itu. Ya. Boleh enggak saya tinggalkan zina supaya jangan saya masuk neraka? Memang itu targetnya. Supaya enggak disiksa. Maka kita menyembah Allah, berharap masuk surga. Dan kita takut sama Allah karena takut masuk neraka. Kapan kita mengejar apa yang Allah janjikan, berarti kita merindukan apa itu yang Allah janjikan. Dan kapan kita takut dengan apa yang Allah ancam, berarti kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita tutup dengan keabadian neraka. Neraka ini teman-teman bukan berarti hanya disiksa lalu kemudian lepas, tidak. Padahal sebenarnya di dunia sebentar sekali kehidupannya. Ya. Ingat teman-teman, orang-orang ahli neraka dari kalangan orang kafir, ahli maksiat, apa yang mereka rasakan, yang mereka kejar, kita bisa rasakan sebagai orang beriman. Ya. Orang kafir makan, minum, bekerja, menikah, ya, segala macam hal dia lakukan. Tapi kita juga orang beriman bisa. Enggak ada dalam Islam kita dilarang untuk menikah. Kita boleh rasakan biologis sampai dengan cara halal. Kita boleh punya anak, kita boleh punya pendapatan, kita boleh punya nama baik, kita punya rumah besar, silahkan. Berarti apa yang orang kafir kejar, kita juga bisa dapatkan itu sebagai orang beriman. Tetapi kita punya tolok ukur halal. Selama halal silahkan. Saya diberitahukan informasi dari teman-teman di Jepang itu hari. Kalau dia mereka pernah bertemu dengan orang-orang Jepang, penyembah matahari. Kalau mereka masuk supermarket teman-teman sekalian, mereka temukan ada makanan kaleng. Makanan kaleng itu ada label halalnya, orang Jepang sendiri beli. Pernah ditanya sama orang-orang muslim di sana, kenapa anda beli ini? Dia bilang kalau ada label ini, berarti lebih terjamin kualitasnya. Mereka sendiri tahu halal itu bagus. Orang Islam dilarang makan kecuali halal dan thayyib.
Halal yang Allah bolehkan dan thayyib berkualitas. Ayam halal, tapi kalau sudah rusak tidak thayyib lagi, jadi haram, nggak boleh. Ya. Maka kita ini teman-teman sekalian sebagai orang beriman nyaman sekali kok. Karena semua yang diperlukan di dunia, makan, minum, biologis, punya rumah, punya pekerjaan, punya harta banyak, silahkan. Tapi konsepnya halal. Islam tidak larang itu. Orang kafir juga rasakan itu, tapi mereka tidak kenal namanya halal haram. Semuanya boleh bagi mereka. Di akhirat kita dapat surga yang abadi, di akhirat mereka dapat neraka yang abadi. Yang mana antum pilih? Kenapa masih banyak generasi muda muslim yang jadikan orang kafir sebagai idolanya? Untuk apa? Apa yang didapatkan dari mereka? Kehidupannya sama sekali jauh dari agama. Kita tutup teman-teman sekalian dengan keabadian api neraka. Disebutkan dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa sara ahlun nari ilan nar." Kalau penghuni surga sudah ke surga dan penghuni neraka sudah ke neraka. Dikatakan utiya bil maut, didatangkanlah kematian. Hatta yuj'al bainal jannati wan nar thumma yuzbah. Lalu didatangkan di antara surga dan neraka. Lalu kemudian disembelihlah kematian itu. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat sahih juga ini sama-sama riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, nanti akan malaikat memanggil seluruh penghuni surga sambil berkata, wahai penghuni surga. Dan mereka semua mendengar suara malaikat itu. Lalu mereka semua mengarahkan mata mereka ke satu arah, di mana mereka bisa melihat. Maka dipanggil penghuni neraka, wahai penghuni neraka. Maka mereka pun akhirnya balik ke sana. Dan mereka khawatir, mungkin ada tambahan siksaan. Lalu mereka melihat ke arah suara itu. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan atau didatangkan di sebelahnya seekor domba. Diperumpamakan seekor domba. Didatangkan. Lalu kemudian malaikat mengatakan, apakah kalian kenal ini? Mereka serentak mengatakan, ya kami kenal itu. Ya kami kenal itu. Itu adalah maut, kematian. Diperumpamakan seperti domba. Maka malaikat itu pun menyembelih domba tadi. Setelah disembelih, maka berkatalah malaikat tadi, ya ahlal jannah la maut, wa ya ahlan nar la maut. Wahai penghuni surga, mulai hari ini enggak ada lagi mati. Wahai penghuni neraka, mulai hari ini enggak ada lagi mati. Fayazdadu ahlul jannati farha ila farahihim, maka ahli surga bertambah gembira. Wa yazdadu ahli nari huznan ila huznihim, dan ahli neraka akhirnya menambah atau bertambah menjadi sedih di atas kesedihan mereka. Saya ingin menambahkan 1 menit saja teman-teman sekalian. Ada juga disebutkan oleh sebagian ulama, tentu semua perlakuan-perlakuan buruk ya, dosa-dosa terutama dosa besar, durhaka sama orang tua, apalagi syirik, membunuh, berzina, riba. Kalau orang tidak bertaubat ini bisa masuk ke neraka dia. Tetapi ada dosa teman-teman, atau dosa-dosa ini kalau kita lakukan, semua dosa-dosa besar pun kalau kita lakukan, masih ada kemungkinan Allah maafkan di hari kiamat di timbangan amal. Dikatakan oleh Nabi SAW, tahta masyiatillah, kecuali syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Ya. Mempartnerkan Allah dengan makhluk. Bagaimana menggambarkan ini? Orang-orang Mekah dulu, Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, itu terkenal dengan orang-orang musyrik. Ya. Kenapa mereka musyrik? Apa maksudnya? Apa bedanya sama kafir nih? Ada beda ya? Musyrik itu orang beriman kepada Allah. Karena dulu Abu Jahal, Abu Lahab yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka yakin itu. Makanya mereka menjaga Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah. Mereka tahu haji itu adalah ibadah, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka berbuat syirik. Apa syiriknya? Didatangkan patung, lalu mereka anggap patung ini perantara antara mereka sama Allah. Jadi mereka minta dulu sama patung, baru minta sama Allah. Gara-gara itu dicap syirik. Dan gara-gara itu Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan syirik ini. Banyak contoh-contohnya. Makanya untuk pembebasan kota Mekah, yang paling pertama Nabi SAW lakukan, beliau tawaf, kumpulkan semua orang Quraisy, ya. Kemudian beliau mengelilingi patung-patung tersebut lalu memukul dengan tongkat-tongkatnya. Ada di antara patung-patung bahkan belum disentuh dengan tongkat Nabi sudah hancur sendiri.
360 patung di dekat Ka'bah. Terakhir patung Hubal, patung yang paling besar. Itu patung Hubal teman-teman dulu di Mekah, cirinya diikat sama rantai dari atas sampai bawah. Patungnya besar, patung, gak bisa bergerak, gak bisa apa. Tapi mereka buat begitu. Lalu mereka sebarkan isu, siapapun yang melihat ke Hubal matanya rusak. Maka mereka segan kalau lewat depan Hubal. Dan mereka takut kalau menggunakan sumpah atas nama Hubal ini. Itu patung terakhir yang Nabi hancurkan. Sudah 359 patung terakhir datang ke Hubal. Orang-orang Quraisy semua melihat, ketakutan mereka. Maka Nabi SAW colok matanya Hubal dengan tongkat beliau. Sambil membaca, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sesungguhnya kebenaran sudah datang dan kebatilan akan hancur. Dan pasti batil itu akan hancur. Lalu goncang Hubal. Nabi colok mata yang satunya, goncang, jatuh, pecah, hancur. Pada saat itulah Quraisy baru yakin, oh ternyata kita salah selama ini. Berapa banyak orang di Indonesia bahkan dari kaum muslimin ikut-ikutan masih memelihara dan menjaga patung di rumahnya. Padahal ini patung adalah penyebab kesyirikan. Tidak boleh ada patung. Dan Nabi SAW mengatakan rumah yang ada patungnya dan anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Enggak boleh. Nabi Ibrahim berkata tentang patung, Rabbi innahudna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, patung ini paling banyak menyesatkan manusia. Coba bayangkan teman-teman. Uniknya patung ini, dia yang pahat, dia yang ukir matanya, ukir mulutnya, ukir hidungnya, dia yang warnai, dia yang kasih nama, dia yang pikul di tempat yang dia mau sembah. Kalau rusak dia perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan. Tuhan dari mana? Makanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu waktu mau masuk Islam, dia punya patung di rumah, dia hormati sekali. Tiap hari dikasih minyak wangi, tiap hari dia taruh sesajen di depannya. Anak-anaknya sudah masuk Islam. Sudah paham anak-anaknya. Iya ya, kenapa kita sembah berhala nih? Patung nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara segala macam. Mereka tahu ayahnya ini bersikeras, sudah sangat fanatik, nggak mau ninggalin. Maka mereka buat sebuah strategi, anak-anaknya Amr bin Jamuh. Mereka ambil patungnya Amr bin Jamuh, malam-malam dicuri pada saat dia tidur, kemudian ditaruh di kotoran, di tempat kotoran hewan, kotor. Ya. Lalu Amr bin Jamuh bangun pagi-pagi, dia mau sembah Tuhannya, nggak ada. Cari-cari, ditemukan di tempat kotoran. Marah dia, siapa yang beginikan Tuhan saya? Anak-anaknya pada ketawa di belakang, tahu ini. Diambil sama dia, dimandikan patung itu. Dibersihkan, kemudian ditaruh minyak wangi. Lalu dia taruh ya di atas lehernya pedang. Di lehernya patung itu. Lalu dia bilang, hai Tuhan, kalau ada yang ganggu kau lagi nanti malam, lawan pakai pedang ini. Iya, begitu ceritanya. Maka malam hari dia tidur, anaknya datang ambil lagi patung itu. Ditaruh lagi di kotoran sampah yang sama, kotoran hewan ini, ya. Kemudian pedang itu diambil, lalu diganti dengan bangkai anjing. Begitu pagi-pagi dia bangun, dia cari Tuhannya nggak ada, dia curiga di tempat kemarin, dia lihat ada di situ. Begitu dia lihat Tuhannya jatuh di kotoran, pedangnya diambil, kemudian dia tinggal pakai rantai di lehernya, terantaikan itu atau tergantungkan bangkai anjing, dia mengatakan sungguh kau tidak layak jadi Tuhan. Itu. Kemudian dia pun akhirnya pergi dan masuk Islam di tangan Nabi SAW dan mati syahid di perang Uhud radhiyallahu anhu. Ini contoh kecil teman-teman. Di Indonesia sekarang banyak orang apa? Jimat. Batu kecil digantung di badannya lah, apa di lehernya, ini di rumahnya. Ini tidak boleh teman-teman. Bergantung seorang muslim hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sampai masuk ke medan perang. Ini semalam waktu kita bahas dari Syaitan 2 saya sudah jelaskan. Sampai masuk ke medan perang. Di Uhud, di Badr, di Hunain, di Tabuk, di masalah kota Mekah. Nabi SAW kalau sudah motivasi pasukan mau perang, Nabi bilang apa? Bangunlah menuju kepada surga Tuhan kalian. Mati, ayo masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Enggak pernah Nabi kasih kertas, suruh tempel di badan, ya supaya kebal. Bukan kebal, mati syahid, cari mati. Untuk apa kita pakai kebal-kebal ini? Apa gunanya? Bahaya sekali.
Dan banyak orang di Indonesia tertipu karena menulis pakai tulisan Arab. Tidak semua tulisan Arab Al-Quran. Ya, hati-hati teman-teman. Ini banyak sekali terjadi. Berapa kali kami lihat dan kami temukan di masyarakat, di tengah-tengah pengajian kami akhirnya mereka berikan, ini loh Ustaz, apa ini? Benar gak ini? Ternyata tulisan bahasa Arab. Terpengaruh. Gara-gara bahasa Arab dianggap itu sudah bagus. Tidak semua. Dukunnya itu juga pintar. Kalau dia tahu kita mayoritas orang Islam, dia pakai juga tulisan Arab supaya kita terkelabui. Ya. Saya pernah temukan di rumah seseorang ditempel kertas bahasa Arab. Mohon maaf teman-teman, saya 7 tahun belajar di Madinah. Dari SMA sampai S1, tiap hari dengar bahasa Arab, saya tidak tahu apa tulisan itu. Bolak-balik saya baca, apa ini? Tidak bisa baca. Masa ada bahasa Arab saya nggak bisa baca? Kayaknya nggak mungkin gitu. Setelah saya perhatikan baik-baik, mungkin 10 menit. Oh, ternyata bahasa Indonesia yang diarabkan. Ya. Jadi ini adalah kata-kata kalau ditempel di rumah tidak akan masuk pencuri. Ya, ini kalau ditempel di usaha akan laris dan segala macam hal. Begitu bahasanya. Dan ini mengambil keberkahan dari 7 orang Ashabul Kahfi. Disebutkan nama-namanya. Namanya aneh-aneh gitu. Nama ini tidak pernah dalam Al-Quran, tidak pernah dalam hadis disebutkan. Nama ini, dan ini nama anjingnya. Subhanallah, saya bilang sama orang yang punya toko itu, ini waktu antum tempel, siapa tempel? Dia bilang ayah saya. Saya tanya, semenjak ditempel, pernah gak ada pegawai mencuri? Banyak yang mencuri. Banyak yang mencuri. Tertipu dengan itu. Jangan teman-teman pakai begini. Mau usaha laris, gampang, mudah. Modalnya halal, sistemnya halal, ya. Kemudian juga produknya halal, demi Allah laku. Sahabat Nabi sudah praktekin itu, jadi kaya raya. Saya juga terjun di bidang bisnis. 3 resepnya, modalnya halal, jangan dari uang riba, jadi penipuan dan segala macam. Yang kedua, sistemnya halal, jangan ada zaliman, jangan ada gharar, jangan ada sistem yang diharamkan. Dan produknya halal, laku, nggak ada masalah. Nggak usah pakai tempel-tempel ini, panggil jin, panggil segala macam. Kita nggak usah lintas alam. Ya, itu panggil jin, lintas alam. Nggak perlu. Jin itu teman-teman lebih di bawah manusia, manusia di atas mereka. Makanya semua nabi-nabi, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul dari manusia. Nggak ada dari jin. Iya. Nabi SAW tidak pernah pakai jasa mereka. Nabi nggak pernah pakai khadam. Nggak ada khadamnya Nabi. Nabi nggak pernah bilang, ini loh khadam jin ini namanya, hormati ya. Nggak pernah. Nggak pernah ada riwayat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman nggak pernah dinukil masalah itu. Mereka nggak pakai jin. Jin yang datang ke Nabi dinukil adalah jin Nusaybin. Wilayah Nusaybin, wilayah Irak 1 kali saja. Datang, mereka baca, dengar Quran, mereka masuk Islam, mereka pulang jadi da'i di kaumnya. Tidak pernah lagi Nabi bahas mereka. Sekali saja itu. Itu saya sudah sebutkan di kajian sirah tentang masuk Islamnya jin Nusaybin. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Setelah itu tidak pernah lagi. Maka teman-teman, untuk apa ini pergi ke alam-alam ini? Itu alamnya pada dukun, ini kesyirikan. Dan Allah mengatakan di hari kiamat, perhatikan baik-baik surah An-Nisa, 2 kali Allah ulangi. Di ayat 40 sekian dan di ayat 100 sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan di timbangan amal nanti dosa syirik, dan Allah masih memaafkan dosa-dosa yang lain. Kalau sudah syirik bahaya. Makanya jangan tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati. Teman-teman sekalian, juga ada hadis yang menjelaskan tentang masalah bahayanya ini bagi akhwat kita yang masih tidak mau ya menutup auratnya, hati-hati. Dan juga bagi orang yang suka berbuat zalim. Ini ahli neraka. Kata Nabi SAW, sinfani min ahli nar. 2 golongan termasuk ahli neraka. Lam arahuma. Aku tidak lihat mereka di zaman hidupku. Di zaman Nabi belum ada ini 2 golongan. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqari yadribunan bihan nas. Kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang memukul-mukul orang karena kezaliman. Kata sebagian ulama hadis, ini adalah pengawal-pengawal raja zalim, mengambil paksa hak masyarakat. Ini terjadi di zaman-zaman dulu.
Yang kedua, ini bagi muslimah, ingatkan baik-baik, laki-laki di sini yang masih punya ibu tidak tutup aurat, saudarinya, anaknya, istrinya. Kata Nabi SAW, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la tujadu min masirati kada wa kada. Ya. Dan golongan kedua selain orang yang tadi bawa cambuk itu adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Ketat. Ya. Karena wanita-wanita yang pakai baju ketat, celana ketat, baju kaos ketat, ini sama saja tidak pakai baju. Ya kan? Karena orang tahu lengkukan badannya, bedanya cuma di warna. Pakai baju misalnya baju warna putih atau biru, ya itu warnanya. Tidak pakai baju ya warna lain kulitnya. Tetapi orang sudah tahu lengkukan badan dan membuka aurat ada dua. Membuka badan yang Allah suruh tutup atau memang membentuknya sehingga kelihatan lengkungan itu dan membuat orang lain terganggu. Kata Nabi SAW, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, condong dan mencondongkan. Maksudnya memang dia keluar rumah niat mau menggoda supaya dapat pasangan yang haram dan dia juga digoda kena penampilannya. Hati-hati ya, kalau ada seorang muslimah pakai jilbab rapi, tertutup auratnya, apalagi di jilbab syar'i sekarang yang besar, Masya Allah. Itu kalau pakai itu, baru dia digoda orang. Misal, kalaupun ada orang menggodanya sampai diperkosa, dan dia menjaga kehormatannya, maka dia dapat pahala, yang memperkosa dapat dosa. Tapi kalau ada orang keluar dasarnya, bolong semuanya, kekurangan kain, belakangnya bolong, depannya bolong, perutnya kelihatan, bolong semuanya, lubang. Kemudian orang tergoda, maka kalau dia diperkosa, dia dapat dosa, yang perkosa juga dapat dosa. Sudah rugi diperkosa, dapat dosa karena dia penyebab. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Sebagian ulama hadis mengatakan rambutnya di kiri kanankan untuk menggoda orang. Atau kalau zaman sekarang di blow tinggi, ya, untuk menggoda orang. Kadang-kadang seperti burung, ya, melengkung ke atas untuk menggoda orang, ya. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga dan tidak mencium aromahnya. Padahal aromahnya benar-benar tercium dari jarak demikian dan demikian. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Tentu banyak, saya bilang tadi semua dosa bisa menjadi penyebab masuk ke neraka. Tetapi dosa ini berbeda. Dosa-dosa ini sangat berat. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka dan menjadikan kita sebagai ahli surga dengan izin Allah SWT. Baik, kita tutup doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sunnah ataupun wajib, semuanya diterima dengan pahala yang sempurna, baik yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sengaja atau tidak sengaja, ataupun besar dan kecil, nyata ataupun samar-samar, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala. Kita selalu berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang akan memakmurkan Indonesia dan seluruh masyarakat yang mendapatkan haknya. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah yang Maha Kaya melunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa dan di China sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.